Yang akan meninggal, ya pembunuh adik lah. Aku harus mencari keadilan untuk adik. Nak, kamu pilih siapa? Pembunuh adik lah, Mah. Adik kan meninggal kepleset jatuh dari tangga, nak. Mama percaya gitu aja. Aku yakin pasti ada yang ngedorong adik. Mah, kok ada mobil sports baru? Iya, papamu yang beli, Ren. Bukannya keuangan kita lagi krisis ya? Papamu beli dari uang asuransi kematian adik, Ren. Adik baru aja meninggal, uang asuransinya langsung dipakai semua. Halo Ren, keren banget lo ke sekolah naik mobil sport. Iya, dari uang kematian adikku. Oh gitu, turut berduka cita ya Ren? Halo, Ren. Cepat pulang ke rumah, nak. Papamu. Papa kenapa, Mah? Mah, Papa kenapa? Ada yang pilih papamu meninggal. Siapa dia, Mah? Tega banget. Ren, kita bisa tahu siapa yang pilih papa meninggal. Namanya ada di belakang baju papa. Cepet lihat, Mah. Hah? Jadi kamu yang pilih papa meninggal? Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya. Sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Oh, tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Kakak mau pisang? Saya mau menculik kamu, ayo ikut saya. Kak, saya boleh izin teriak minta tolong nggak? Jangan dong, nanti saya ketahuan. Tapi kan kata mama kalau ketemu orang asing yang wajahnya serem harus teriak minta tolong. Ya terus, kalau nggak nurut sama mama nanti saya durhaka. Udah, nggak usah banyak cincong, ayo ikut saya. Tapi kak, inget loh, surga ada di telapak kaki mama. Kalau gitu saya nggak bisa masuk surga dong. Emang mama kakak di mana? Saya dari kecil dibuang di selokan. Kasian banget kakak, sini cerita sama aku. Iya, tapi sebelumnya boleh saya minta pisangnya? Saya lapar sekali. Boleh, tapi aku gigit satu gigitan dulu ya. Astaga, tinggal kulitnya.
Akhirnya aku dapat jatah denger. Udah 7 tahun aku nggak bisa denger. Tapi aku mau pura-pura tuli. Aku mau tahu orang-orang selama ini ngomongin apa tentang aku. Nak, kamu dapat jatah denger gak? Mama ngomong apa? Aku nggak bisa denger. Bagus deh kalau gitu, jadi kamu nggak bisa denger kalau mama lagi teleponan mesra sama Om Randy, selingkuhan mama yang ganteng. Aku nggak salah denger. Mama tega banget sama papa. Itu kan si Tuli, pasti dia nggak dapet jatah denger lagi. Iya, dan dia nggak bakal tahu kalau sebenarnya gue yang udah robek-robek seragam dia, biar dia jadi kayak gembel. Lala, aku kira selama ini kamu beneran jadi sahabat aku, ternyata kamu palsu. Gue punya ide, gimana kalau kita tusuk ban motornya Lala, biar tahu rasa dia. Ide bagus tuh, gue setuju banget. Hati-hati itu ada siren, dia denger nggak ya? Tenang aja, dia tuli, nggak bakal bisa ngadu. Aku harus kasih tahu Lala, walaupun dia jahat sama aku nggak boleh jahat sama dia. La, Siska mau bocorin ban motor kamu hati-hati ya. Kenapa kamu masih mau nolongin aku, Ren? Padahal aku jahat sama kamu. Apa ini maksudnya? Kamu bisa mengatur jumlah followers setiap orang, Ren. Wah, asik dong. Aku bisa bikin orang jadi populer. Pagi mama lagi ngapain? Lagi pusing nak, mama pengen jualan kue, tapi followers mama dikit, pasti nggak ada yang beli. Mama tenang aja ya. Wah, tiba-tiba banyak yang follow mama, tapi kok bapak-bapak semua ya? Waduh. Hai teman-teman. Idih, enak aja lo manggil gue teman. Followers gue tuh 100.000. Gue ogah temenan sama orang biasa kayak Loren. Sombong banget kamu. Loh, kok followers gue turun banyak sih? Aduh, gagal jadi Cinderella dong gue. Tania, cita-cita kamu apa? Aku pengen punya banyak followers, Ren, biar bisa punya banyak teman dan saling mendukung. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, soalnya kata mamaku aja mukaku burik kayak monyet. Jangan sedih ya, aku bisa bantu kamu kok. Ren, banyak banget yang follow aku. Semangat ya, semua manusia cakep kok, nggak ada yang jelek. Makasih Ren, aku jadi percaya diri dan punya banyak teman sekarang. Aku dapat jatah napas tidak terbatas. Woi Ren culun, lo tau nggak jatah napas gue berapa? 1 juta. Wah, selamat ya, banyak banget. Ya jelas lah, gue kan orang cakep, pasti beruntung, nggak kayak lo, pasti dikit. Jatah nafasku banyak kok. Kalau gitu ayo kita balapan sepeda 100 kali putaran, kita lihat siapa yang menang. Boleh, tapi kamu yakin jatah nafasmu cukup? Aku khawatir sama kamu. Idih, lo ngeledek gue, lo kali yang bakal mati kehabisan nafas. Ren, gue denger-denger lo mau balapan sepeda ya sama Tania ntar sore. Iya, dia yang ajak aku. Lo harus hati-hati, dia itu jahat, bisa aja dia celakain lo, Ren. Tenang aja. Ren, tangan lo kenapa? Ini luka tadi jatuh pas lagi balapan sepeda sama Tania. Tadi gue lihat Tania putusin rem sepeda lo, Ren. Gue yakin dia sengaja biar lo jatuh. Ah, tolong, jatah nafas gue sekarat, gue sesak nafas. Makanya jangan sombong dan jahat jadi orang. Tania, aku bakal bantu kamu. Makasih Ren udah bantuin gue, padahal gue udah celakain lo tadi. 10 roti, maksud ini apa? Itu persediaan makanan kamu selama kamu hidup, Ren. Ren, ingat ya, jangan pernah bagikan makananmu ke siapapun. Nanti kalau kehabisan, kamu bisa kelaparan. Pokoknya makan aja sendiri. Tapi kan kita harus berbagi, Ma. Dibilangin ngeyel, pokoknya kalau sampai kamu kelaparan, jangan minta sama mama. Cu, kakek lapar sekali, kakek belum makan 3 hari. Kakek, aku kasih 1 roti ya untuk kakek. Terima kasih, Cu. Kakak, bolehkah kami minta makanan? Iya, Kak, kami lapar. Hai adik-adik, di mana orang tua kalian? Ada di kolong jembatan itu, Kak. Kami masih punya 2 adik bayi dan kami semua belum makan. Baik, ini kakak berikan 8 roti ya untuk kalian. Bagikan juga untuk orang tua kalian. Makasih, Kak. Rotiku sisa 1. Ren, lo nggak khawatir apa lo bisa mati kelaparan? Tapi mereka semua juga bisa mati hari ini kalau aku nggak membagikannya untuk mereka. Nak, tolong makanan mama dirampok. Mama nggak punya makanan lagi. Ma, ini roti terakhirku untuk mama ya.